Saudara sekalian, selamat bertemu lagi dan ini karena untuk 25 Januari, yaitu hari yang dianggap sebagai hari lahirnya Kongregasi Misi, Kongregasi Lazaris, yang memang juga hari Minggu Sabda Allah, itu yang sangat indah, dan hari ke-6 dari doa untuk persatuan orang Kristiani. Tetapi ya, untuk kami yang Kongregasi Misi adalah sesuatu yang istimewa, dan saya akan coba jelaskan sejarahnya. Kita tahu bahwa Vincentius ditabiskan sebagai imam pada tahun 1600 waktu dia berumur 19 tahun, yaitu tentunya terlalu muda. Dan seperti banyak pemuda dari zaman itu, dia memilih menjadi imam supaya dapat keuangan dengan bisa menjadi pastor paroki atau dapat suatu untuk suatu biara atau apa saja. Dengan demikian dia mengharapkan bisa nanti membuat keluarga itu hidup nyaman, bukan dalam kemiskinan. Itu kebiasaan pada zaman itu. Tetapi toh kita bisa lihat bahwa di belakang tujuan yang sangat jasmani itu, sangat material itu, ada sesuatu yang di lubuk hatinya, suatu mimpi rohani, suatu mimpi untuk mau beriman. Dan ini terbukti waktu dia pulang dari tempat di mana dia menjadi budak waktu di Tunisia. Dia sedikit tinggal di Roma, dan waktu itu justru dia mengunjungi pastor dan orang yang melayani orang miskin, orang yang sakit, yang miskin, yaitu melayani yang disebut namanya Camillus dari Lelis, yang membuat suatu kongregasi untuk orang miskin. Dan kemudian hari Vincentius akan pinjam kata-kata dari Camillus dari Lelis untuk mengucapkan yang sungguh-sungguh menjadi cita-citanya, menemukan Yesus dalam diri orang miskin. Sudah, dan ini pada tahun 1608, 8 tahun sesudah ditabiskan. Dan sesudah itu pada tahun yang sama dia pindah ke Paris, ibu kota Prancis, dan di situ dia diberi tugas untuk membagi derma-derma, membagi semua uang kepada orang miskin yang sakit di rumah sakit di Paris oleh Ratu Marguerite, yaitu istri dari Raja Henricus keempat, yang sudah diceraikan oleh Henricus itu, tetapi yang tetap hidup sebagai seorang yang mewah. Dan dalam kesempatan membagi derma itu, dia bertemu dengan seorang imam yang namanya De Bérulle. Imam itu dari bangsawan, dari tinggi sekali, tetapi dia justru juga mengunjungi orang miskin di rumah sakit, dan mereka bersahabat. Memang De Bérulle lebih tua dari Vincent, dan dia sungguh-sungguh orang yang sangat
tinggi rohaninya, sangat tinggi kemauannya untuk menjadi imam yang benar. Dan ini terbukti bahwa Vincentius diterima oleh De Berulle. De Berulle sudah melihat bahwa di dalam pemuda yang mencari keuntungan untuk hidup kaya-kaya, dia melihat ada juga kemauan rohani. Dan Vincentius menjadi orang yang dibina secara rohani oleh De Berulle. Dan berkat De Berulle yang mau mendirikan suatu kongregasi baru, Oratorian, dia mengganti seorang pastor paroki di Clichy, paroki kecil dekat Paris, di pedalaman. Dan barulah tahun 1612, 12 tahun sesudah ditabiskan, untuk pertama kali Vincentius menjadi pastor paroki. Dan merasa begitu gembira, begitu senang. Katanya, Sri Paus pun tidak segembira dengan aku. Dia baru di tengah-tengah orang petani di mana dia berasal, dan bisa menjadi yang pastor paroki. Oh, tidak lama, tahun berikutnya 1613, Berulle sekali lagi menugaskan Vincentius untuk menjadi guru pribadi bagi 3 anak dari De Gondi, bangsawan yang paling hebat di Prancis waktu itu. De Gondi cari seorang untuk membina anak-anaknya, dan De Berulle pikir, ya, Vincentius barangkali cocok. Dan memang cocok. Langsung Nyonya De Gondi, yang mama dari 3 anak itu, merasa tertarik untuk ambil Vincentius sebagai pembina rohaninya. Mama itu seorang yang sangat saleh, dan dia menemukan dalam Vincentius apa yang bisa membina jiwanya. Itu berarti Vincentius sungguh-sungguh menarik banyak keuntungan dari pembinaan dari De Berulle. Dan disitulah terjadi Vincentius selalu disuruh ikut Nyonya De Gondi waktu dia pergi ke desa-desa yang menjadi miliknya sebagai bangsawan. Dan salah satu desa itu ialah Folleville. Pada tahun 1617, bulan Januari, Vincentius berada bersama dengan Nyonya De Gondi di istananya di Folleville. Dan di kampung dekatnya, di Cannes, ada seorang yang hampir mati, dan yang minta supaya dia bisa mengaku dosa. Maka orang itu, yang dianggap sebagai orang yang sangat baik di kampungnya, mengaku dosa kepada Vincentius. Dan sesudah pengakuan dosa itu, dia berkata kepada Nyonya De Gondi, "Nyonya, seandainya saya tidak diberi kesempatan mengaku dosa sekarang, saya akan pergi ke neraka. Karena saya sudah lama menyembunyikan dosa-dosa berat dari masa muda saya, tidak pernah berani mengakunya." Maka Nyonya De Gondi terkejut. Dia berkata, kalau orang yang dianggap baik, yang dianggap saleh, begitu keadaannya, apalagi orang lain. Maka dia berkata kepada Vincentius, cobalah nanti hari Minggu atau hari raya membuat suatu khotbah tentang itu.
Dan itu yang terjadi pada tanggal 25 Januari 1617, yaitu hari raya Santo Paulus bertobat, karena hari raya tentunya semua orang dari kampung ada di dalam gereja, dan Vincentius berkhotbah dengan penuh semangat, dan orang tersentuh hatinya sehingga semua datang untuk mengaku dosa, sampai harus memanggil bantuan dari kota dekatnya di Amiens, bantuan dari Romo Yesuit, karena tidak cukup untuk mengatasi orang yang begitu banyak datang mengakui dosa. Sesudah itu, Nyonya de Gondi minta supaya Vincentius buat hal yang sama di desa-desa lain dari tempat miliknya. Dan Nyonya de Gondi mendampingi Vincentius, seringkali bisa ditolong oleh orang-orang imam-imam dari Paris, dokter di Sorbonne atau imam-imam yang baik, tetapi semuanya secara dikatakan tidak teratur, kebetulan. Maka Nyonya de Gondi memikirkan bahwa harus sesuatu yang diatur dengan baik, bukan hanya asal-asalan. Dan untuk itu Nyonya de Gondi mempersiapkan uang banyak, disebut suatu fondasi, uang banyak, modal untuk suatu kongregasi yang akan mau ambil tugas itu. Dan dipikirkan entahlah Yesuit, entahlah Kapusin atau Fransiskan, dan Nyonya de Gondi menugaskan Vincentius untuk mengunjungi kongregasi-kongregasi itu, melihat apakah mereka bersedia dengan membawa duit itu. Tetapi kongregasi-kongregasi itu jawab, kami tidak mampu, sudah begitu banyak karya, ya tidak bisa. Maka akhirnya Nyonya de Gondi berkata kepada Vincentius, ya kalau tidak ada yang mau buat, Romo ciptakan suatu kongregasi untuk itu. Dan ini terjadi pada tahun 1624. Dan pada tanggal 17 Juni 1625, uskup dari Paris berkata bahwa kongregasi itu bisa diakui. Uskup itu tidak lain daripada saudara dari Tuan de Gondi. Uskup itu ialah Jean-François de Gondi, saudara dari Tuan di mana Vincentius tinggal. Dan dengan demikian juga diberi kepada Vincentius suatu rumah di mana yang akan menjadi anggota kongregasi baru itu bisa tinggal, yaitu rumah yang semacam asrama untuk mahasiswa yang disebut les bons enfants, yaitu anak-anak yang baik. Rumah itu sudah tua, kosong, dalam keadaan yang tidak begitu baik, tetapi ini ada rumah di Paris. Dan dengan demikian pada tahun 1626 pastor-pastor pertama dari kongregasi misi berkumpul di rumah itu, yaitu Vincentius Paolo, Antoine Portail yang sudah dikenal oleh Vincentius sejak dia menjadi pastor paroki di Clichy,
Dan seorang pastor lain, belum tahu persis namanya, 3 orang ini lahirnya kongregasi misi. Tetapi sesudah itu mereka pindah ke Saint-Lazare pada tahun 1632. Ini sebabnya romo-romo atau imam-imam dari kongregasi misi disebut Lazaris dari nama Saint-Lazare. Kongregasi itu dengan susah payah diakui oleh Roma karena Roma ada keberatan untuk buat ada kongregasi baru, apalagi yang begitu baru tujuannya. Hanya pada tahun 1655 Roma akhirnya, Paus akhirnya mengakui kongregasi misi dengan cara kaulnya, dengan semua cara aturannya. Tetapi untuk Vincentius, hari kelahiran kongregasi misi ialah di Folleville tanggal 25 Januari tahun 1617. Ya, antara hari itu dan sungguh-sungguh ada kongregasi misi memang ada cukup lama, 1617, dan pastor pertama dari kongregasi misi 1626. Tetapi yang sebenarnya menciptakan, membuat mungkin ada kongregasi misi ialah Nyonya de Gondi, suaminya Tuan de Gondi yang juga tambah duit untuk itu, dan Uskup Agung dari Paris, saudara dari Tuan de Gondi. Ini pendiri mereka, pendiri kami. Memang Vincentius yang menjadi jiwanya. Maka setiap tahun kami dari kongregasi misi di seluruh dunia merayakan hari lahirnya kongregasi misi dengan mengharapkan bahwa kami tetap dengan semangat yang sama pergi untuk keselamatan jiwa dan badan dari kaum miskin di pedalaman, dan sekarang memang kaum miskin di kota juga ada banyak. Ini yang mau kita rayakan dalam tanggal itu. Semoga Tuhan tetap memberkati kami dan memberkati semua orang yang merasa keluarga Vincentian dengan semua dengan ciri khas, tetapi tujuan yang sama, menginjili orang miskin, program dari Yesus sendiri. Moga-moga dengan demikian saudara-saudara mengerti arti pesta itu, di samping pesta yang memang luar biasa untuk tahun ini, sabda Allah untuk dibawa, yaitu Injil, supaya orang bisa menemukan kasih Tuhan dalam hidup, pun dalam kesulitan seperti pandemi sekarang. Tentu tahun ini pestanya tidak akan dibuat seperti tahun biasa, yaitu kami tidak akan berkumpul bersama, tetapi secara online. Namun semangatnya tetap ada. Semoga Tuhan memberkati kita.